Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat 5 pemuda yang sudah mendahului minggu sembahyang kita pagi ini. Juga untuk Geina dan Galili yang sudah membawakan sebuah lagu pujian. Pagi ini kita berbicara tentang The Incredible Fellowship. Kalau saya bertanya kepada Anda, siapakah Yesus itu bagi Anda? Pernah nggak kita merenungkan, sebenarnya Yesus ini buat saya ini siapa? Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa Yesus ini adalah pencipta kita. Oh, Yesus sudah menciptakan saya. Ada yang kebanyakan orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah penebus saya. Ada juga yang mengatakan Yesus itu guru. Kemudian ada juga yang mengatakan Yesus itu adalah raja. Sebagian orang mengatakan Yesus itu adalah hakim. Kemudian orang yang sudah mengalami pertolongan dari Yesus akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah penolong bagi dia. Kemudian ada juga orang yang agak-agak skeptis biasanya, Yesus itu hanya anak tukang kayu. Tapi ada orang yang sudah mengalami penyembuhan dari Yesus akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan pagi ini saya ingin menanyakan itu kepada kita. Siapakah Yesus itu bagi kita? Saudara-saudara, semua jawaban tadi itu benar ya. Tetapi pagi ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa jauh dari semua yang tadi itu, pagi ini saya mau mengatakan bahwa percayakah Anda bahwa Yesus itu mau menjadi sahabat kita? Yesus mau menjadi teman kita. Yesus mau bergaul dengan kita setiap hari. Saudara-saudara, di Alkitab ada banyak orang-orang yang menjadi sahabat Yesus. Adam dan Hawa bersahabat dengan Yesus di Taman Eden. Makanya waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Allah datang kemudian, Adam, Adam, di manakah engkau? Itu menunjukkan kebiasaan Allah dan Adam dan Hawa di Taman Eden setiap hari mereka bergaul bersama-sama. Dan Allah mencari Adam pada saat itu. Musa dan Abraham disebut sahabat Allah. Daud, Nuh, dan juga Henok dicatat sebagai sahabat-sahabat Allah. Ada banyak sahabat Allah di dalam Alkitab. Dan pagi ini saya mau mengatakan bahwa Allah juga mau menjadi sahabat kita. Jika saya bertanya kepada Anda, coba Anda tuliskan di dalam hati saja nama-nama yang Anda bisa bercerita apa saja kepada dia. Anda bisa mengatakan apa saja kepada dia tanpa Anda takut dia akan tersinggung. Anda bisa menceritakan kepada dia semua rahasia Anda. Orang yang seperti itu, kalau Anda tuliskan namanya, ada berapa nama yang Anda punya? 10? Ada yang bisa mencatatkan 10 nama? 7? 5? 4? 3? 2? 1? Atau enggak ada? Ada yang tidak punya nama? Saudara-saudara, biasanya kita bisa melakukan yang tadi saya sebutkan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Anda tidak akan menceritakan rahasia Anda kepada semua orang. Anda tidak akan mengatakan sesuka Anda kepada semua orang. Saudara-saudara, kalau Anda datang ke rumah sakit menjenguk teman,
Kemudian kalau Anda mengatakan cepat sembuh ya Bu, Anda itu kurang dekat. Tapi kalau Anda ketemu yang sakit itu kemudian Anda mengatakan, ada harapan mati enggak Bu? Itu Anda lebih dekat daripada yang tadi ya. Saudara-saudara, di dunia ini sendiri kita tidak punya banyak sahabat yang dekat. Saya meragukan Anda ini punya 5 orang rata-rata di sini ya. Yang Anda bisa dekat dengan dia. Saudara-saudara, tapi pagi ini saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Allah mau bergaul dengan kita. Allah mau bersahabat dengan kita. Saudara-saudara, persahabatan manusia dengan Allah sudah hilang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka tali persahabatan itu sudah rusak. Dan satu-satunya cara untuk memulihkan persahabatan itu adalah dengan cara pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, karena mereka mau memperbaiki hubungan mereka. Kain dan Habel rindu supaya tali persahabatan itu boleh dibangun kembali. Saudara-saudara, di Alkitab ada satu nama yang dituliskan Allah bergaul dengan dia. Kita bisa baca di dalam Kejadian 5. Di sana menceritakan tentang keturunan Adam, dan di ayat yang ke-21 dia katakan bahwa setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok dicatat sebagai seorang sahabat Allah. Dia bergaul dengan Allah di dalam kehidupannya. Dan dia bergaul selama 300 tahun lamanya. Saudara-saudara, kita juga bisa menjadi sahabat Allah. Namun yang pertama kita harus lakukan adalah kita memperbaiki tali persahabatan yang rusak tadi. Pertama kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita di dalam kehidupan kita. Itu menjadi syarat yang mutlak supaya kita bisa bergaul dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, sering juga kita mengatakan bahwa kita ini berjalan dengan Tuhan. Kita ini bergaul dengan Tuhan. Tetapi sering juga kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Saudara-saudara, ciri-ciri orang yang bergaul bersama Tuhan. Yang pertama adalah kita harus membiarkan Allah memimpin perjalanan kita. Kita harus membiarkan Tuhan menuntun perjalanan kita. Membiarkan Tuhan menuntun perjalanan kita, saudara-saudara, artinya ketika kita mengambil keputusan, ketika kita mau menentukan pilihan, maka kita bertanya kepada Tuhan, mana keputusan yang akan kita pilih, mana jalan yang akan kita pilih. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang petani membeli 2 ekor sapi. Petani ini ingin menggunakan sapi ini untuk membajak sawahnya. Kemudian dia membeli sapi yang kira-kira kuat, sehat, kemudian besarnya juga tidak berbeda jauh. Kemudian dia bawa pulang, sesampai di rumah, dia membiarkan sapi itu berdua di dalam kandang yang cukup luas. Kemudian dia mulai mengadu sapi ini. Kemudian sapi ini beradu,
mereka bertengkar, saudara, mungkin tidak semua kita pernah melihat sapi bertengkar, tapi saya pernah lihat. Dan ketika sapi ini bertengkar, maka pertarungan itu cukup brutal. Saudara-saudara, kalau di kampung itu sapi bertengkar, maka itu satu kampung itu akan menghentikan aktivitasnya dan berusaha melerai sapi ini. Tetapi si petani ini justru membiarkan sapinya ini bertengkar. Mereka bertarung, kemudian anaknya bertanya, "Pak, kenapa Bapak membiarkan sapi itu bertengkar?" "Oh, biar aja dulu," kata bapak itu. Kemudian setelah capek sapi itu berhenti, kemudian petani ini merasa belum cukup, kemudian dia memprovokasi kembali supaya sapi ini kembali bertarung. Sampai akhirnya dia mendapati sapi pemenangnya. Kemudian anaknya bertanya, "Kenapa Bapak membiarkan sapi itu bertarung?" Kemudian bapak ini mengatakan kepada anaknya, "Anakku, engkau lihat bahwa sapi itu sama kuatnya. Engkau melihat bahwa sapi itu sama besarnya dan sama sehatnya. Kalau kita menggunakan kedua sapi itu di dalam satu bajak, maka mereka akan selalu memaksakan kehendaknya masing-masing. Yang satu akan ke kiri, yang lain akan ke kanan. Dan ketika kita menggunakan sapi yang seperti itu membajak sawah, maka pekerjaan kita akan terganggu dan saya akan susah mengendalikannya. Tetapi engkau lihat, setelah sapi itu bertarung, maka kita akan melihat sapi yang paling kuat. Dan sapi yang paling kuat itu akan menjadi pemimpin bagi mereka. Dan ketika kita mendapati sapi yang menjadi pemimpin, maka saya tidak akan susah mengendalikan 2 ekor sapi. Saya cukup mengendalikan pemimpinnya saja. Maka kedua sapi itu akan bekerja dan berjalan bersama-sama mengerjakan sawah kita." Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan bersama Kristus, seringkali kita seperti sapi tadi. Kita tidak mau menundukkan diri kita di hadapan Kristus. Kita mau memimpin perjalanan kita dengan Kristus. Kita yang menentukan. Kita mau apa yang kita inginkan. Kita mau supaya kita yang mengendalikan Kristus, bukan Kristus yang mengendalikan kita. Dan saudara-saudara, ketika perjalanan kita seperti itu, maka kita tidak pernah punya kedamaian di dalam hidup kita. Kenapa? Karena hati kita selalu berontak. Kita tidak menemukan sukacita di dalam hubungan kita dengan Kristus. Karena ada banyak pertentangan di sana. Keinginan-keinginan daging kita masih ingin supaya menang di dalam kehendak Kristus. Dan ketika saudara berjalan bersama Kristus di dalam kondisi seperti itu, maka persahabatan kita itu akan terganggu. Hubungan kita dengan Kristus itu akan terganggu. Kita tidak mendapatkan damai dan sukacita di sana. Saudara-saudara, salah satu indikator bahwa saudara mempunyai pergaulan yang baik dengan Kristus adalah ketika hidup saudara berada dalam damai sejahtera. Dan ketika hidup kita berada di dalam sukacita. Saudara-saudara, bagaimana kita memulai hubungan kita dengan Kristus? Saudara-saudara, kalau kita kembali ke dalam Kejadian 5 ayat 21 dan 22, saya bacakan kembali. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Saudara-saudara, Henok di dalam hidupnya tidak lahir dan kemudian menjadi sahabat Allah. Ada satu proses di sana. Dia tidak serta-merta lahir kemudian menjadi sahabat Allah. Ayat 21 mengatakan bahwa dia hidup 65 tahun,
Kemudian setelah itu dia mempunyai mempunyai anak yang bernama Metusalah. Saudara-saudara, saya coba baca pena inspirasi bagaimana Henokh memulai kehidupannya bergaul dengan Allah, dan di sana saya mendapati bahwa pada saat Henokh dilahirkan, kemudian hidup dalam jangka 65 tahun itu, dia sudah mengenal Allah. Tetapi hidupnya belum sedekat dia setelah periode 65 tahun. Ketika Henokh mendapatkan seorang anak, maka pada saat itulah dia merasakan bagaimana menjadi seorang bapa. Saudara-saudara, kalau Anda saat ini kurang-kurang hormat kepada orang tua Anda, kalau wanita kurang-kurang bisa menghargai bagaimana jerih lelah seorang ibu, maka saya katakan, tunggu sampai Anda mempunyai seorang anak. Tunggu sampai Anda melahirkan seorang anak, maka Anda akan tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Suatu kali saya perhatikan di gereja waktu saya masih mahasiswa. Ada satu keluarga yang baru menikah, kemudian akhirnya punya anak. Dan saya perhatikan si bapak ini, dan itu sangat membekas di ingatan saya. Saya perhatikan si ibu menggendong anaknya, kemudian bapak itu memperhatikan. Dia perhatikan itu anak di gendongan ibunya yang masih bayi, kemudian sepanjang perbaktian dia perhatikan terus. Saya coba lihat apa yang terjadi dengan anak itu dari belakang, dan anak itu sedang tidur lelap. Tetapi si bapak ini memperhatikan terus. Kemudian setelah berapa lama, anak itu bangun, mungkin karena dia popoknya basah, kemudian ibu ini keluar, si bapak ini ikut keluar membawa tas. Kemudian ketika siang saya perhatikan, si ibu ini mengganti popoknya, kemudian saya perhatikan si bapak itu perhatikan dengan seksama. Saudara-saudara, saya tidak mengerti pandangan bapak itu kepada anaknya sampai suatu hari saya punya anak sendiri. Oh, ini ternyata perasaan bapak itu pada saat itu. Seperti ini rupanya rasanya punya seorang anak. Saudara-saudara, ketika Anda punya seorang anak, maka Anda akan merasakan bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Ketika Anda menjadi seorang bapak, Anda merasakan bagaimana cinta seorang ayah kepada anak. Dan pada saat itu Anda akan mempunyai cinta yang lebih besar kepada orang tua Anda. Karena Anda sudah merasakannya sendiri. Saudara-saudara, pengalaman yang sama dialami oleh Henokh. Ketika dia mempunyai anak Metusalah, maka dia rasakan bagaimana cinta seorang bapak itu kepada anak. Dan pada saat itulah dia merasakan bahwa bagaimana besar cinta Allah itu kepada dirinya. Dan pengalaman itu membuat Henokh memalingkan wajahnya lebih dekat kepada Kristus. Dan dia hidup bergaul dengan Allah. Alkitab mengatakan bahwa Henokh bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan saking besarnya hubungan itu, saking dekatnya hubungan itu, maka Allah tidak mau berpisah lagi dengan Henokh. Dan Alkitab mengatakan bahwa Henokh tiba-tiba hilang. Karena Allah sudah mengangkat dia ke surga. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam buku Kejadian, maka cerita tentang Henokh ini tidak banyak. Tetapi cerita tentang pergaulan ini begitu membekas sampai Allah mau mengangkat Henokh supaya Allah tidak berpisah lagi dengan dia. Saudara-saudara, Allah
menginginkan kita juga menjadi sahabat Dia, seperti Allah ingin bersahabat dengan Henokh. Allah mau bergaul dengan kita setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Allah mau menjadi sahabat kita. Saudara-saudara, banyak hal yang Allah gunakan supaya kita mau menjadi sahabat Dia. Di Alkitab kita sering membaca cerita tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, yang bungsu itu katakan kepada ayahnya, "Ayah, saya mau uang saya mau warisan saya, dan saya pergi." Dan ayahnya memberikan. Tetapi ketika dia di perantauan, uangnya habis, kemudian dia harus bekerja, kemudian dia harus makan makanan babi. Pada saat itu dia baru sadar bahwa di rumah bapaknya ada banyak kekayaan. Saudara-saudara, anak itu sadar bahwa di rumah bapaknya orang hidup senang. Dan pada saat itulah dia ingin kembali kepada bapaknya. Saudara-saudara, seringkali hal yang sama Tuhan gunakan untuk memanggil kita supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita menjadi sahabat Allah. Allah membiarkan penderitaan dan pencobaan hanya untuk memanggil kita supaya kita lebih dekat kepadanya. Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 55 ayat 6, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Saudara-saudara, pagi ini Allah memanggil kita supaya kita mencari Dia. Pagi ini Allah memanggil kita supaya kita boleh dekat dengan Dia. Pagi ini Allah memanggil kita supaya kita mau menjadi sahabat Allah. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sahabat Allah? Yang pertama, bahwa kita harus jujur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda punya seorang sahabat, kemudian Anda bergaul dengan dia, katakanlah Anda baru kenal, kemudian tinggal sekamar di asrama, Anda akan coba membangun persahabatan. Saya tidak akan katakan tips supaya persahabatan Anda kuat pagi ini, tapi saya akan sampaikan bahwa bagaimana cara supaya persahabatan Anda itu langsung hancur adalah biarlah Anda tidak jujur kepada teman Anda itu. Ketika Anda tidak jujur, maka persahabatan kita itu akan langsung hancur. Saudara-saudara, salah satu syarat supaya hubungan kita dengan Tuhan bisa dekat, kita harus jujur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna supaya Allah mau menjadi sahabat kita. Di Alkitab ada banyak orang yang tidak sempurna yang boleh menjadi sahabat Allah. Daud adalah orang yang tidak sempurna. Abraham juga orang yang tidak sempurna. Tetapi mereka bisa menjadi sahabat Allah. Anda boleh menjadi orang yang tidak sempurna supaya bisa menjadi sahabat Allah, tetapi Anda tidak boleh menjadi orang yang tidak jujur. Saudara-saudara, ketika kita bergaul dengan Allah, maka kita harus jujur terhadap apa yang kita rasakan dan jujur terhadap emosi kita. Kalau saudara kesal, katakan saudara kesal kepada Tuhan. Kalau saudara sedang marah, katakan Anda sedang marah kepada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita diajari berdoa bahwa kita harus mengucap syukur. Sehingga kadang-kadang hati kita kesal. Kita tidak terima apa yang sedang terjadi. Tapi kita katakan di dalam doa kita, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati saya hari ini. Padahal saudara tidak merasakan berkat apa-apa.
Yang Anda rasakan adalah kekesalan. Suatu kali saya mengambil sebuah mata kuliah. Waktu itu saya kuliah di ITB dan waktu itu masih hari Sabat, masih kuliah. Kemudian ada satu ujian saya yang selalu hari Sabat. Kemudian saya datang kepada dosennya. Pak, saya ini orang Advent. Saya tidak bisa ujian hari Sabat. Saya harus beribadah, Pak. Kemudian dosennya kebetulan baik ya. Di ITB itu ada dosen yang baik, ada juga yang kurang baik. Sambil tertawa dia bilang, ho, Advent ya. Ya sudah, nanti kamu ujian hari Jumat. Dan saya ujian, 3 kali ujian itu dan 3 kalinya saya ujian hari Jumat. Dan setelah itu keluarlah nilai saya dapat D. Saudara-saudara, saya malu kepada dosen itu karena dia sudah memberikan ujian kepada saya. Dan saya marah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah susah-susah minta ujian, tapi kenapa saya dapat D? Saudara-saudara, ketika tahun berikutnya, saya ngambil mata kuliah itu, dosen saya bilang, Henry Pandia. Saudara-saudara, di ITB itu jarang mahasiswa mengenal dosen. Karena dia bisa mengajar 4 kelas, dan satu kelas itu bisa 150 orang, dan kebetulan pada saat itu mata kuliah itu ada 250 orang pesertanya. Maka sangat jarang dosen itu mengenal mahasiswanya. Tapi ketika saya ada di kelas itu, dia bilang, Henry Pandia, masih di sini? Saudara-saudara, itu membuat saya malu. Dan saya berteriak, Tuhan, saya mau jujur sama Engkau, kenapa saya buat begini? Saya dibuat begini. Dan di dalam kejujuran itu, saudara-saudara, saya mulai mengkoreksi diri saya. Kenapa saya marah sama Tuhan? Apa yang sudah terjadi? Dan saya mulai mendapati bahwa sebenarnya saya kurang belajar mata kuliah itu. Dan saya mulai memperbaiki diri saya. Dan setelah itu saya mendapatkan nilai yang baik. Saudara-saudara, seringkali kita di dalam pergaulan kita dengan Allah, kita tidak jujur sama Tuhan. Dan di dalam ketidakjujuran kita itu, kita menganggap bahwa hubungan kita dengan Allah itu baik-baik saja. Saudara-saudara, kalau Anda tidak jujur kepada sahabat Anda sedang menyembunyikan sebuah bom waktu yang suatu saat akan menghancurkan persahabatan itu. Tapi kalau Anda jujur, Anda sudah menyelesaikan masalah itu ketika masalah itu masih kecil. Kalau Anda tidak jujur, maka Anda akan berusaha menutupi kebohongan itu dengan kebohongan berikutnya. Dan kebohongan berikutnya itu dengan kebohongan berikutnya lagi. Sampai akhirnya suatu saat ketidakjujuran itu ketahuan. Dan akhirnya persahabatan itu menjadi hancur. Hal yang sama bahkan berlaku dalam persahabatan kita dengan Allah. Ketika kita tidak jujur, maka kita menganggap hubungan kita dengan Allah baik-baik saja. Tidak ada yang menjadi permasalahan. Sampai suatu saat Anda menyadari bahwa Anda sudah jauh dengan Allah. Saudara-saudara, Allah membiarkan kita jujur di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Allah membiarkan Anda menyatakan kekesalan Anda, kekurang percayaan Anda kepada Dia. Saudara, ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Dia menceritakan rencananya itu kepada sahabatnya Abraham. Dan ketika Abraham mendengar rencana itu, kemudian Abraham berpikir-pikir. Maaf. Ketika Abraham mendengar rencana itu, kemudian dia mulai bertanya, masa sih Tuhan sekejam itu mau menghancurkan 2 kota yang besar, 2 kota yang megah? Dan di dalam pertanyaannya itu Abraham jujur kepada Tuhan. Jujur bertanya kepada Tuhan apa yang sedang dia pikirkan. Kemudian dia bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang di sana, orang yang baik, orang yang setia, Tuhan menghancurkan tidak. Saudara-saudara,
pertanyaan Abraham ini dia sampaikan karena dia seperti bertanya, kok Tuhan ini kejam ya? Kok dia mau menghancurkan dua kota yang besar seperti itu? Kemudian di dalam kebimbangan Abraham itu Tuhan jawab, oh tidak. Kalau ada 50 orang yang setia di sana, saya akan membiarkan kota itu. Demi yang 50 orang ini. Kemudian Abraham mulai pikir-pikir, kalau 50 tidak dihancurkan, kalau 45 bagaimana? Tuhan, kalau kurang 5 dari 50 itu bagaimana? Oh tidak, kalau 45 orang ada orang baik di sana, saya akan membiarkan kota itu. 45 banyak juga pikir Abraham. Kalau 40 bagaimana Tuhan? Oh 40 juga tidak apa-apa. Saya akan biarkan kota itu. Oh kalau 30? Oh kalau 30 juga saya akan tetap biarkan kota itu berdiri dengan megahnya. Tuhan kalau 20 bagaimana? Oh 20 juga tidak apa-apa. Abraham mulai berpikir lagi, kalau 20 Tuhan ini mengasihi 20 orang. Kalau 10 orang bagaimana Tuhan? 10 orang. Dan sebelum dia tanya yang 10 ini, Abraham sudah mulai malu kan ya. Tadi 50 kurang. Terus dia bilang, Tuhan ini yang terakhir ini Tuhan ya. Kalau 10 orang bagaimana? Oh 10 orang juga tidak. Saya akan tetap biarkan kota itu demi yang 10 orang ini. Abraham sudah katakan tadi ini yang terakhir. Jadi dia tidak bertanya lagi. Saudara-saudara, di dalam ketidakmengertian Abraham ini, di dalam ketidakmengertian dia akan kehendak dan akan kasih tuannya, dia bertanya. Dia jujur terhadap perasaannya. Saudara-saudara, Tuhan mau kita jujur ketika kita bergaul bersama dia. Yang kedua, saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi sahabat Allah, maka kita harus menurut kepadanya. Seringkali di dalam kehidupan kita ini, kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kemarin ada cell group di rumah kami. Kemudian, sebelum kami mulai renungan, pembawa acara bilang, oke, kita memperkenalkan diri masing-masing, kemudian kenapa kita masuk UNAI? Saudara-saudara, ada banyak di antara di situ, ada beberapa mahasiswa yang baru dan yang lama mengatakan, sebenarnya saya tidak ingin ke UNAI ini. Saya tadinya mau masuk negeri, kemudian gak lulus, akhirnya sampai di sini. Ada yang bilang orang tua saya membawa saya ke sini. Saudara-saudara, ada juga yang bilang memang dari kecil saya mau masuk UNAI ini. Saudara-saudara, tidak semua kita ini sampai di UNAI ini karena keinginan kita. Banyak di antara kita yang sampai di UNAI ini kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan membawa saya ke kampus ini? Kampus yang harus membangunkan saya jam 5 pagi. Kampus yang memaksa saya untuk datang ke perbaktian. Kampus yang mendisiplin saya kalau saya merokok. Kampus yang membatasi gerak-gerik saya, kalau saya keluar gerbang, saya akan dihukum. Kampus yang dinginnya luar biasa. Saudara-saudara, ada banyak pertanyaan seperti itu yang mungkin timbul di benak kita ketika kita datang ke kampus ini. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan menempatkan kita di sini. Saudara-saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita tidak mengerti. Tetapi pagi ini saya mengatakan kepada kita bahwa di dalam ketidakmengertian kita itu, di dalam pengertian kita yang sempit itu, biarlah kita tetap menurut Allah. Kita jalani apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, Abraham juga punya pertanyaan yang banyak. Perintah Tuhan katakan, pergi dari negerimu, pergi dari sana saudaramu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara,
Anda mungkin belum pernah meninggalkan orang yang Anda cintai untuk selamanya. Kalaupun Anda meninggalkan rumah Anda akan tahu bahwa suatu saat Anda akan boleh kembali kapan saja Anda mau. Anda bisa menelpon orang-orang yang dekat dengan Anda, walaupun Anda pergi jauh dari tempat saudara. Dan Anda mengerti kenapa Anda meninggalkan semuanya itu. Anda meninggalkan rumah Anda tahu karena Anda mau kuliah. Tetapi Abraham ketika pergi meninggalkan negerinya, dia tidak tahu pergi kemana. Dia tidak tahu mengapa dia pergi. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di negeri yang baru. Saudara-saudara, tetapi ketika Abraham dipanggil, di dalam semua ketidakmengertiannya itu, dia menuruti Tuhan. Dia menuruti sahabatnya. Tuhan katakan pergi dan dia pergi. Sahabat yang baik, saudara-saudara, adalah menurut kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ketika kalau kita mau bersahabat dengan Allah, yang bersahabat baik dengan Tuhan adalah kita harus menyamakan value kita dengan value Tuhan. Kita harus menyamakan apa yang penting bagi Tuhan dan penting juga bagi kita. Saudara-saudara, kalau Anda bersahabat, punya nilai-nilai yang berbeda, maka persahabatan Anda itu tidak akan bertahan lama. Kalau sahabat Anda senang datang ke worship tepat waktu dan Anda tidak punya nilai seperti itu, bagi Anda datang ke worship itu, ya kalau di absen saja, maka Anda tidak akan, persahabatan Anda itu tidak akan berjalan lama. Kalau sahabat Anda senang pergi ke terminal dan Anda senangnya tinggal di kamar, maka persahabatan Anda itu tidak akan bertahan lama. Saudara-saudara, kalau Anda bersahabat, maka Anda harus menyamakan nilai-nilai yang berharga di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal yang sama berlaku di dalam persahabatan kita dengan Allah. Apa yang berharga bagi Tuhan? Tuhan peduli dengan sesama kita manusia. Kalau Anda mau bergaul dengan Tuhan, Anda juga harus peduli kepada sesama kita manusia. Allah peduli dengan orang yang kurang beruntung. Dan kalau Anda mau bergaul dengan Tuhan, Anda juga harus peduli dengan itu. Allah peduli dengan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Dan Anda juga harus peduli dengan itu. Allah peduli supaya dia punya waktu yang tetap. Allah mau supaya setiap hari kita datang kepadanya. Dan Anda juga harus peduli dengan itu. Anda harus mau datang juga setiap hari kepada Kristus. Supaya kita bisa bergaul dengan Allah, kita harus punya nilai yang sama dengan Tuhan. Yang keempat, bahwa Allah dan kita bisa menjadi sahabat yang dekat seperti Henokh kalau kita membuat persahabatan itu menjadi prioritas utama. Saudara-saudara, di dalam kehidupannya di dunia ini, Henokh hidup sama seperti kita. Dia punya urusan, dia punya pekerjaan, dia punya istri, dan punya anak-anak yang harus diurus. Tetapi di dalam semua aktivitasnya itu, dia tetap menghargai dan mengutamakan persahabatannya dengan Allah. Sehingga sampai di satu titik Allah tidak mau berpisah lagi dengan Henokh dan Allah membawanya. Saudara-saudara, saking besarnya keinginan Allah dan keinginan Henokh tetap bersama-sama, maka Allah tidak mau membiarkan Henokh tinggal tetap di dunia ini. Suatu kali saya mau pergi ke Bandung. Saudara-saudara, dengan istri saya, kemudian kalau kita pergi, anak-anak suka pingin ikut. Dan
Ketika kita pergi, anak-anak itu suka mengatakan bahwa saya mau ikut, saya mau ikut. Saudara-saudara, seringkali kita harus membawa ini anak karena kita tidak tega meninggalkan anak itu sendiri. Aduh, begitu besar keinginan anak ini supaya tetap bersama dengan orang tuanya. Dan akhirnya kita bawa. Saudara-saudara, hal yang bersama berlaku di dalam kehidupan Henokh. Dia begitu mengutamakan persahabatannya dengan Allah dan begitu ingin dekat dengan Allah. Dan melihat itu, saudara-saudara, Allah tidak tega meninggalkan Henokh ini lagi. Dia tidak tega melihat Henokh ini lagi berpisah dengan dia dan dia mau membawa Henokh ke surga. Saudara-saudara, supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, maka kita harus mengutamakan persahabatan itu di atas segalanya. Mazmur 27 ayat 4 katakan bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi sahabat Allah, maka keinginan Daud dan keinginan Paulus ini haruslah menjadi keinginan kita. Mengutamakan persahabatan kita dengan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudara, Henokh hidup bergaul bersama Tuhan. Dan Allah membawa dia ke dalam surga. Saudara-saudara, hal yang sama harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita harus memulai hubungan kita dengan Allah. Menjaga persahabatan kita dengan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Kalau Anda pergi belanja, belanjalah bersama Tuhan. Kalau Anda pergi belajar, belajarlah bersama Tuhan. Dan kalau Anda pergi ujian, ujianlah bersama Tuhan. Kalau Anda pergi berpacaran, berpacaranlah bersama Tuhan. Dan kalau Anda datang ke kebaktian ini, datanglah bersama Tuhan. Saudara-saudara, hubungan yang kita bangun di dunia ini adalah sebuah hubungan yang akan sampai di zaman kekekalan. Jangan harapkan Anda bisa punya hubungan di surga dengan Tuhan kalau Anda tidak membangunnya dari dunia ini. Hubungan yang kita bangun di sini itu akan menjadi hubungan kita di dalam kerajaan surga. Karena itu, kalau kita mau kerajaan surga itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar memulai. Kalau selama ini kita punya hubungan yang sudah rusak, marilah kita bangun kembali. Allah kita itu adalah Allah yang hatinya sangat luas. Allah yang hatinya terbuka bagi kita. Allah yang mempunyai pengampunan yang sangat besar. Ketika kita datang kepada Dia, Dia akan menerima kita. Dia akan mau supaya kita membangun hubungan kita kembali. Saudara-saudara, kalau Anda bersahabat dan persahabatan Anda itu rusak, bisa jadi Anda akan kesulitan untuk membangunnya kembali. Bahkan mungkin Anda tidak pernah bisa membangunnya kembali. Tetapi kalau dengan Allah, bila mana hubungan kita itu sudah pernah rusak, Allah akan tetap membuka hatinya. Kalau selama ini kita belum pernah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, pagi ini saya mengajak kita, marilah kita memulai. Marilah kita memulai hubungan kita dengan persahabatan kita dengan Allah setiap hari. Supaya persahabatan kita itu semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin akrab dan kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika Dia datang, maka Dia akan mengatakan, mari sahabatku, mulai saat ini kita akan selalu bersama-sama di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati.